Dengan nilai 700 miliar dolar, pemerintah Amerika menyuntikkan dana ke bank-bank untuk mencegah sistem keuangan dari kolaps total. Namun, banyak masyarakat yang marah. Mereka menilai pemerintah menolong bank yang justru menyebabkan krisis ini, sementara mereka kehilangan rumah dan pekerjaan. Wall Street adalah pusat keuangan dunia, di mana gedung-gedung megah berdiri kokoh, dan di dalamnya para eksekutif berpakaian rapi, sibuk dengan telepon dan komputer melakukan transaksi bernilai miliaran dolar. Ini adalah tempat di mana uang bergerak lebih cepat daripada cahaya, dan segala sesuatu tampak berjalan lancar, hingga pada suatu hari di September 2008, semuanya berubah. Hanya dalam hitungan minggu, bangunan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Lehman Brothers, sebuah firma keuangan yang berdiri sejak 1850-an menyatakan kebangkrutan. Ini bukan sekedar kebangkrutan biasa. Dengan aset lebih dari 600 miliar dolar, Lehman adalah pilar keuangan global. Ketika perusahaan ini ambruk, efeknya menjalar ke seluruh dunia. Tidak ada yang benar-benar siap, bank-bank lain pun ketakutan. Mereka mulai menahan kredit, berhenti meminjamkan uang satu sama lain, dan tiba-tiba, sistem keuangan global yang begitu canggih seolah terhenti. Tapi, krisis ini bukan dimulai dari Lehman. Krisis ini sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya, dari sesuatu yang tampak sederhana yaitu perumahan. Pada awal 2000-an, suku bunga di Amerika Serikat berada di titik terendah. Ini mendorong masyarakat untuk membeli rumah. Bank-bank pun berlomba-lomba memberikan kredit perumahan, bahkan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan membayar. Ini dikenal sebagai subprime mortgage, yaitu kredit yang diberikan kepada peminjam berisiko tinggi. Bank beranggapan, jika peminjam tidak bisa membayar, harga rumah yang terus naik akan menutupi kerugian. Ketika kredit perumahan ini disatukan dan dijual sebagai mortgage-backed securities, bank-bank besar menganggapnya sebagai investasi yang aman. Bahkan lembaga keuangan ternama seperti Goldman Sachs dan JP Morgan ikut meraup keuntungan dari instrumen keuangan baru ini. Setiap kali sebuah rumah dibeli dengan kredit, instrumen keuangan ini bertambah nilainya, dan para investor pun mendapatkan hasil yang besar. Ini seperti roda keberuntungan yang terus berputar. Namun, di balik euforia itu, ada sesuatu yang tidak beres. Pada 2006, harga rumah mulai jatuh. Tiba-tiba, pemilik rumah yang mengambil kredit dengan harapan harga rumah akan terus naik, menyadari bahwa rumah mereka sekarang bernilai lebih rendah dari jumlah hutang yang harus mereka bayar. Ini disebut sebagai underwater mortgage. Ribuan, bahkan jutaan orang, mulai gagal bayar. Lalu, efek domino pun terjadi. Ketika pemilik rumah gagal membayar, nilai dari mortgage-backed securities ini runtuh. Bank-bank besar, yang memegang miliaran dolar dalam aset ini, mulai panik. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu persis berapa besar eksposur mereka terhadap kredit berisiko ini. Ketidakpastian ini menciptakan kekacauan di pasar. Ketika peminjam mulai gagal bayar, bank tidak bisa menjual rumah-rumah yang diambil alih karena harganya terus menurun. Ini menyebabkan banyak bank dan lembaga keuangan menghadapi risiko kebangkrutan. Pada September 2008, Lehman Brothers akhirnya jatuh. Ini memicu kepanikan global. Saham-saham di seluruh dunia anjlok, dan dalam waktu singkat, krisis ini bukan lagi soal kredit perumahan di Amerika. Ini sudah menjadi krisis keuangan terbesar sejak depresi besar pada tahun 1930-an. Bank-bank di seluruh dunia mulai menghadapi masalah likuiditas. Di London, bank terbesar di Inggris, Royal Bank of Scotland, hampir bangkrut. Di Jerman, Hypo Real Estate juga terancam kolaps. Di Asia, pasar keuangan bergejolak.
Tidak ada satupun negara yang luput dari dampaknya. Pemerintah di seluruh dunia berupaya keras untuk menenangkan pasar. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, turun tangan dengan menyuntikkan miliaran dolar untuk menstabilkan sistem perbankan. Namun, setiap langkah yang diambil terasa seperti menambal kapal yang bocor di tengah lautan yang penuh badai. Tidak ada solusi cepat. Dan sementara itu, ekonomi real pun ikut terpuruk. Perusahaan-perusahaan mulai merumahkan karyawan, bisnis kecil bangkrut. Bahkan, raksasa otomotif seperti General Motors hampir saja jatuh. Krisis 2008 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan resesi besar di banyak negara. Beberapa lembaga keuangan besar di Eropa juga terdampak, memaksa pemerintah di berbagai negara untuk melakukan bailout terhadap bank-bank besar mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah kebangkrutan atau keruntuhan entitas tersebut yang dapat berdampak negatif signifikan terhadap sistem keuangan atau industri secara lebih luas. Kredit yang membeku di seluruh dunia menghambat kegiatan ekonomi, menurunkan investasi, dan meningkatkan tingkat pengangguran. Faktor utama yang memperparah krisis ini adalah keserakahan selama periode panjang kemakmuran, di mana investor dan bank mengabaikan risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Ketika krisis pecah, ketakutan yang muncul membuat pasar keuangan semakin tidak stabil, karena bank-bank tidak mau memberikan pinjaman satu sama lain. Salah satu faktor kunci yang memperparah krisis adalah deregulasi perbankan pada akhir 1990-an, termasuk pencabutan Glass-Steagall Act pada tahun 1999. Aturan ini awalnya melarang institusi keuangan bertindak sebagai bank komersial, bank investasi, dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Ketika aturan ini dicabut, bank besar seperti Citigroup dapat mencampurkan berbagai layanan keuangan, menciptakan risiko sistemik yang besar. Undang-Undang Glass-Steagall melarang bank komersial mengambil risiko spekulatif untuk menghindari krisis keuangan yang dialami selama depresi besar. Krisis 2008 adalah pelajaran yang pahit bagi dunia. Sebuah sistem yang tampak begitu kokoh, ternyata bisa runtuh, hanya karena keserakahan dan kurangnya pengawasan. Para ekonom menyebutnya sebagai too big to fail. Sebuah ironi di mana institusi-institusi keuangan yang dianggap terlalu besar untuk bangkrut, justru yang paling berbahaya ketika jatuh. 10 tahun kemudian, banyak yang berpikir bahwa dunia telah belajar dari kesalahan ini. Sistem keuangan mungkin sudah berubah, regulasi mungkin sudah diperketat, tetapi dasar dari semua itu sifat dasar manusia yang serakah dan kecenderungan untuk mengulang kesalahan masih tetap ada. Krisis 2008 bukan hanya soal runtuhnya pasar keuangan, tetapi juga runtuhnya kepercayaan terhadap sistem yang dianggap tak terkalahkan. Mungkin itulah mengapa krisis ini tidak hanya tercatat sebagai kejadian ekonomi, tetapi juga sebagai catatan kelam dalam sejarah kemanusiaan modern.